Good morning, selamat pagi. Dari mana? Dari Romania lagi. Ya Allah, udah pagi lagi guys. Ya Allah, kemarin baru pagi, ini udah pagi lagi. Gue jadi jalan pagi dulu ya guys ya. Ini masih di taman yang ada tempat permainannya. Ya gitu-gitulah ya di Eropa sini ya. Sebelum gue pergi nge-gym. Jadi gue nge-gym nanti jam 8 ya. Sekarang masih jam 6. Jadi gue nge-gym 2 jam di tempat gym. Gue nge-gym setiap hari karena gue punya member. Jadi gue member buat 1 tahun ya. Harga member di sini nggak terlalu mahal sih. Aku kemarin bayar 1.200 euro untuk 1 tahun ya. Pendaftaran awalnya 800 euro. Terus aku up ke nambah lagi jadi 400 euro. Jadi totalnya 1.200 euro untuk 1 tahun ya. Karena gue kan pindah-pindah nih, jadi setiap daerah, setiap tempat itu beda-beda levelnya. Karena aku kan yang aku sekarang gold, jadi aku udah up ke platinum gitu ya. Seperti itu. Jadi gue nge-gymnya setiap hari aku nge-gym ya. Aku lebih ke fokus ke menaikkan massa otot ya. Jadi nggak minta kurus sih, aku pengennya massa otot aja karena sekarang kan badanku udah kurus banget. Dalam arti kata beratku sekarang di 55, 53, 55, 53 segitu aja sih berat badanku. Lingkar perut kecil, lingkar lengan kecil. Baju aku sekarang S ya, ukuran baju aku S, celana XS ya. Jadi gitu. Jadi itu sih intinya, terus sehat. Itu intinya biar kulitku kuat, kulitku bagus gitu loh. Tangannya kuat, strong tuh, lihat. Gue masih kencang banget badannya. Padahal udah 36 loh guys ya. Gue udah 36 tapi kulit gue kencang, kenyal juga tuh. Karena apa? Karena gue rajin bersihin muka, rajin senam wajah, rajin masker, rajin perawatan ya. Itu. Sekarang pertanyaannya gini, ada nggak perempuan umur 36 yang bisa kayak gue? Ya, nggak ada. Rasanya susah deh ya nyarinya ya. Kenapa? Karena mereka rata-rata punya anak, tinggal, ya gue punya anak juga guys. Malah anak gue merdeka karena maknya nih selalu menjadi sponsor dana buat mereka. Jadi intinya gitu ya. Intinya gini yang mau gue ceritain hari ini. Guys, gue kasih tahu kalian ya. Gue kasih tahu nih sama perempuan-perempuan di luar sana yang sekarang ada di Indonesia. Kalau kamu nggak nikah, salahnya cuma satu. Salahnya apa? Kamu nggak nikah, itu aja salahnya, satu aja. Tapi kalau kamu menikah, salahnya nggak punya anak salah, punya anak salah, ngurus rumah di rumah seharian salah, kerja salah, ya, anak pinter salah, anak bego tambah salah, ya, nggak baik hubungan sama mertua salah, nggak baik hubungan sama ipar salah, ya. Jadi serba salah, banyak salahnya. Kamu nggak bisa ngatur duit salah, gaji laki banyak nggak punya aset salah, gaji kurang nggak bisa ngontrol salah. Nah, ya, jadi banyak salahnya kalau kamu mau nikah itu ya. Kalau kamu menikah itu salahnya banyak. Kalau kamu nggak nikah, salahnya cuma satu, nggak nikah. That's it, ya. Tapi kamu bisa bahagia. Bukan berarti gue nyuruh kalian nggak nikah, itu bukan. Tapi kalian kalau mau menikah, berpikirlah 50.000 kali. Bukan lagi 1.000 kali, 50.000 juta kali pikirin. Karena kehidupan yang sebenarnya itu setelah menikah. Ya, betul. Nggak ada yang namanya rumah tangga yang romantis yang kalian lihat seperti film-film itu di televisi, di movie itu. Nggak ada. Semua rumah tangga seromantis apapun itu punya masalah, ya. Itulah namanya rumah tangga. Kenapa? Yang di dalam sana ada 2 kepala, ya, yang menikah. Tapi yang ikut campur semua kepala di sana, dari sebelah istri berapa kepala, emaknya, bapaknya, segala macam, kakak ipar segala macamnya, dari keluarga laki lagi sebanyak macam itu orang yang berada di sebelahnya itu ikut dalam rumah tangga, ya. Makanya rumah tangga itu nggak mudah. Jadi kesimpulannya apa? Kalian boleh menikah, tapi kalian harus waspada dan kalian harus mawas diri. Kalian harus menjadi wanita yang strong. Kalian harus punya pekerjaan, punya penghasilan. Gue garis bawahi, penghasilan, kerja. Ya, jangan jadi cewek yang seperti ini. Carilah cewek seperti ini. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, kamu punya duit sendiri. Ya, jangan mengharap harta orang tua. Ya, orang tua nggak selamanya ada, nggak selamanya hidup, ya. Karena namanya orang tua tuh ya udah tua,
ya. Biarkanlah mereka bahagia, kasihlah masa tua orang tua itu bahagia. Udahlah tua, masih juga kalian bajak-bajak gitu ya. Udah kecil dipelihara, besar dibiayain, kawin dibiayain. Masa udah tua masih minta duit ke orang tua? Mikir dong, mikir. Terus ngapain lu nikah kalau lu nggak bahagia, kalau lu nggak dinafkahin sebaik-baiknya sama suamimu, gitu loh. Jadi gitu prinsipnya. Kalau kalian mau membangun rumah tangga, bangun rumah tangga yang betul-betul rumah tangga. Jadi rumah dan tangga. Jadi tuh prosesnya begini, step by step ya, gitu. Itu namanya rumah tangga. Kalau kamu bisa melewati itu, kamu bisa go. Tapi kalau kamu nggak bisa, runtuh lah, itu namanya rumah tangga ya. Makanya membangun itu nggak mudah ya. Kalau mendapatkan itu gampang, tapi mempertahankan itu yang paling susah ya. Karena cobaan ujian tuh bertubi-tubi datang kalau kamu punya rumah tangga ya. Kalau nggak mau punya rumah tangga ya, bangunlah rumah besi ya, yang kuat kokoh. Tapi apa syaratnya? Kamu juga harus punya tenaga besi, kamu harus punya mental besi ya, itu. Tapi nggak gampang. Kayak gue lah sekarang ya, gue single mom, gue bertahan dengan diri gue sendiri. Gue nggak pernah bermimpi punya suami kaya guys, nggak mau punya gue nikah dengan orang yang kaya terus gue tinggal enak, nggak mau ya. Asal kalian tahu, yang gue pikirkan sekarang mimpi gue apa, gue yang harus jadi orang kaya ya. Gue harus jadi orang kaya, gue yang punya uang, gue yang punya segala macamnya, gue yang punya asetnya. Kalau gue punya laki, dia juga harus punya aset ya. Ngapain lu mimpi jadi dikawinin sama orang kaya? Lu yang harusnya jadi kaya. Ngapain lu mimpi laki kaya? Lu yang harusnya kaya. Makanya gue sekarang tuh berkarir mati-matian gue buat membahagiakan hidup gue dan anak-anak gue gitu loh. Ngapain lu berpikir sempit? Ngapain ya? Gitu loh. Berpikirlah besar. Makanya kalian tuh harus belajar yang baik, sekolah yang bener ya. Ini diisi ya, ini diisi. Jangan dompet terus diisi tapi ini nggak ada. Yang pintar itu ini diisi, dompet diisi full tank ya. Gitu. Gue tuh gimana ya, gue tuh sekarang setelah go internasional, aku melihat dunia luar, mindsetnya mereka itu benar-benar, ya Allah, rugi banget ya gue. Zaman dahulu kala gue dijajah ya. Kalau tahu gitu, gue dari kecil-kecil, dari gadis-gadis gue udah keluar negeri, gue buka mindset gue di sini ya. Tahu gue gimana hidup di luar, gimana mereka survive dengan hidup mereka, gimana pola pikir mereka. Wanita di sini tuh kuat-kuat, tangguh-tangguh, berkarir. Nggak ada yang ceritanya nikah umur 20, 25, nggak ada. Di sini mereka nikahnya tua-tua, tapi apa udah mapan ya, udah mapan secara fisik, secara mental. Mereka di sini nikah udah 40-an, 45, tapi punya anak, cuman satu aja anaknya ya. Jadi hamil di umur 46, 47 udah melahirkan, sesar, selesai. Tapi bahagia, hidup nyaman, laki bini punya mobil satu Ferrari, coba. Punya kerjaan masing-masing. Coba rumahnya bagus, nggak banyak ini itunya, punya pembantu, punya apa segala macamnya. Di Indonesia kamu lihat itu 20 kawin, habis itu cerai ya. Punya anak banyak, nggak punya kerjaan, sana sini ngelontong. Tuh, itu dah Indonesia. Makanya ini ya dipakai sekarang. Gue termasuk ya, gue tuh nikahan muda. Gue umur 19 nikah. 10 tahun gue nikah, tapi ya mungkin jodoh gue sampai di sana. Ya nggak perlu dibahas lah kenapa dan mengapa. Intinya dari itulah membuat aku dewasa sekarang. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi aku cuman mau mensuarakan suara perempuan di Indonesia sana. Halo sayang-sayangku, gadis-gadisku, manja-manjaku, perempuan kuat-kuat. Bangun, kerja keras. Kalau kamu belum bisa keluar negeri, di sana aja di Indonesia. Usaha apa aja deh kamu usahain, yang penting apa menghasilkan uang ya. Jangan ngangkang-ngangkang kaki ya. Ngangkang-ngangkang kaki itu nggak ada gunanya ya. Dapat apa kamu ngangkang-ngangkang kaki? Berharap sesuatu yang tidak pasti. Kalau bisa gue yang membahagiakan orang-orang di sekeliling gue. Makanya sekarang gue berduit. Gue tiap bulan ngasih duit emak gue, kakak gue. Kapan mereka telepon, duit transfer. Mami ini transfer. Gampang. Coba kalau kamu punya laki, belum tentu laki mau punya uang terus ngasih duit ya. Belum tentu. Makanya kamu yang harus kuat dengan dirimu sendiri. Kamu yang harus punya uang sendiri. Ingat, ATM itu lebih penting daripada gaya ya. Uang cash sayang, uang cash.